Ih, Bapak mobilnya bagus banget. Beli di mana? Najis, mobil mewah hidup enak hasil korupsi aja bangga. Udah tua bukannya nyari pahala malah ngumpulin dosa. Lihat no yang tidur di pinggir jalan, bukannya bersyukur punya gaji gede hidup enak malah korupsi. Mikir. Sudah berakhir, hah? Udah kebuka semua kartu kalian itu ya, kaum sebelah. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Tiap hari ada aja tikus yang ditangkap kasus korupsi ya. Oh, minum pertalite kau minum ya kan, minum habis. Waduh, tega banget sama masyarakat, gajinya kurang ya Pak. Nih gue doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih direktur utama, siapa sih namanya, Patra apa siapa tuh? Ya. Gue doain lu, ya Allah semoga dia nih sama sekeluarganya 7 keturunan rezekinya engkau ambil ya Allah. Engkau miskinin semiskin-miskinnya orang miskin yang pernah ada di Indonesia ya Allah. Ini kan pelan-pelan kasus-kasus mega korupsi itu lagi pada terbongkar ya. Sebelumnya ada Harvey Mois dengan 300 triliun merugikan negara. Sekarang ada Pertamina nih yang kemungkinan sampai ke 980-an triliun. Tapi komen-komen netizen tuh aneh banget, malah nyerang pemerintah. Padahal menurut gue pemerintah ya kerjanya lagi bagus-bagus ya sekarang. Cuma di era Pak Prabowo nih sekarang semuanya terbongkar gitu. Yang mana nih mahasiswa-mahasiswa yang kemarin teriak di jalan Indonesia gelap, Indonesia gelap, sampai ada ngatain Pak Prabowo dengan hewan berkaki 4. Mana suara kalian sekarang? Mana? Ini nih korupsi 190 triliun udah gawat darurat per tahun lagi. Per tahun. Ayo, ini waktunya demo perampasan aset. Demo terus, jangan berhenti sampai undang-undangnya disahkan, digolkan oleh DPR. Oke, mari kita update Liga Champions korupsi Indonesia, Liga gaib yang tiba-tiba muncul ke alam dunia dan ternyata lebih kompetitif daripada liga manapun di seluruh dunia ini. Di top 1 ada Pertamina dengan 968,5 triliun. Ternyata bukan 193, Bre. Karena apa? Ternyata korupsinya itu udah berjalan dari tahun 2018. Maka sebentar. Kita baca di sini. Reza Khalid, salah satu donatur Anies pas Pilpres kemarin ya, beliau pernah meminjamkan jet pribadinya miliknya gitu ya untuk dipakai Anies menuju Padang untuk berkampanye. Wow, ternyata ini ya yang digeledah rumahnya itu ya kan. Nah, ini lagi mantap nih. Yusril sebut pemerintah siapkan undang-undang pelaksanaan hukum matoy untuk para koruptor. Wow. Ih, Bapak mobilnya bagus banget. Beli di mana? Najis, mobil mewah hidup enak hasil korupsi aja bangga. Udah tua bukannya nyari pahala malah ngumpulin dosa. Lihat no yang tidur di pinggir jalan, bukannya bersyukur punya gaji gede hidup enak malah korupsi. Mikir dong, lu yang hidup enak yang dirugiinnya banyak nih. Mana mukanya? Yes, satu mafia minyak ditangkap lagi ya oleh Prabowo. Kasus pertama cenah. Benar-benar Prabowo tidak main-main dalam memberantas korupsi. Dibuktikan setiap hari ada aja yang ditangkap kasus korupsi. Tapi kaum sebelah tetap ada aja bicaranya ya. Terbukti bobroknya pemerintah, banyak sekali kasus korupsi. Beban benalu negara justru bagus ya. Pemberitaan korupsi tiap hari itu artinya pemerintah memberantas korupsi. Bukan malah pemerintah yang bobrok karena korupsi. Jangan kebolak-balik otak kalian. Kalau tiap hari ada berita korupsi itu bagus. Tapi benar. Selama ini yang tertutup, terlindungi oleh kekuasaan yang tidak tersentuh, akhirnya terungkap dan ditangkepin. Meker, benalu beban. Ada aja bahan kalian untuk menghina, mencaci, mencari kesalahan presiden dalam menangani kasus korupsi ini. Apa? Karena kalian juga takut petinggi? Ya, yang nggak suka Pak Prabowo ya guys, ada aja ya yang mengatakan kalau ya kasus korupsi ini dibongkar karena ingin menutupi isu danantara ya kan, danantara yang diluncurkan oleh Pak Presiden gitu ya kan. Ini kan ngaco lah ya kan. Ya begitulah ya, karena para kaum sakit hati ini ada aja yang bilang ini itulah ya kan. Junjungan kalian sebentar lagi ketangkep, hah? Buat bocil-bocil kemarin sore, kenapa? Takut bapak mama kalian yang habis ini kena tangkep presiden karena kasus hura-hura foya-foyanya sudah berakhir, hah? Udah kebuka semua kartu kalian itu ya, kaum sebelah. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Tiap hari ada aja tikus yang ditangkap kasus korupsi ya. Tunggu aja giliran kalian. Tunggu aja. Sekian, terima kasih. Hidup Prabowo, hidup Jokowi, hidup Gibran dalam memberantas korupsi untuk menciptakan Indonesia maju, Indonesia terang seterang-terangnya. Love you. Sebentar. Semoga video ini bisa sedikit mengobati rasa sakit hati kalian pengguna Pertamax. Coba kita lihat nih siapa yang edit pakai AI ya kan. Oh. Minum pertalite kau minum ya kan. Minum habis. Siapa yang ngedit nih?
Tersangka oplos BBM. Tega banget sama masyarakat. Gajinya kurang ya, Pak. Waduh, tega banget sama masyarakat. Gajinya kurang ya, Pak. Aduh, parah ya. Aduh, mantap wartawan. Tega banget sih, Pak. Kenapa dioplos, Pak? Kenapa dioplos, Pak? Berapa, Pak? Uangnya dikemanain, Pak? Uangnya dikemanain, Pak? Waduh. Pak, duitnya dikemanain, Pak? Mendoain tukang oplos bensin di depan Ka'bah. Nih gue lagi umroh, gue doain, gue mah nggak nyumpahin, gue mah doain, gue mau doain buat direktur utamanya Pertamina nih, yang bikin ngoplos pertama pakai pertalit, lu bener-bener, gue doain, udah mah kalau mau ngisi pertalit ngantrinya bukan main, makanya kadang kita ngisinya pertama. Satu, bukan cuma buat ngindarin antrian, tapi juga biar dapat kualitas yang bagus. Malah lu plus pakai pertalit. Ya Allah, pantesan mesin mobil orang, mesin motor orang pada rusak kebangetan lu mah. Nih gue doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih direktur utama. Siapa sih namanya, Patra apa siapa tuh? Ya. Gue doain lu. Ya Allah, semoga dia nih sama sekeluarganya 7 keturunan rezekinya engkau ambil ya Allah, engkau miskinin semiskin-miskinnya orang miskin yang pernah ada di Indonesia ya Allah, cabut rezekinya, cabut kesehatannya ya Allah, cabut semua-muanya yang dia punya ya Allah, cabut kebahagiaannya ya Allah, kebangetan dia ya Allah, orang beli Sudah terlalu geram kayaknya abang kita ini sampai-sampai mendoakan seperti itu ya kan guys. Ya geram dan marah ya terhadap ya para tikus-tikus negara ini ya kan guys. Aduh. Tamak ya Allah, mahal-mahal. Udah dioplos ya Allah, kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Yang dia jahatin bukan cuman orang kaya ya Allah, orang miskin yang males ngantri pertalit juga dijahatin dia ya Allah, tega bener dia ya Allah. Mana orang udah ngisi mobil bensinnya pakai barcode ya Allah, akhirnya ngisinya pakai Pertamax, ternyata yang diisi adalah pertalit juga ya Allah, kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah, cabut semua-muanya yang dia punya ya Allah, amin. Mati lu. Ini kan pelan-pelan kasus-kasus mega korupsi itu lagi pada terbongkar ya. Sebelumnya ada Harvey Mois dengan 300 triliun merugikan negara. Sekarang ada Pertamina nih yang kemungkinan sampai ke 980-an triliun. Tapi komen-komen netizen tuh aneh banget, malah nyerang pemerintah. Padahal menurut gue pemerintah ya kerjanya lagi bagus-bagusnya sekarang. Cuma di era Pak Prabowo nih sekarang semuanya terbongkar gitu. Yang mungkin aja di era-era presiden sebelumnya nggak berhasil atau nggak berani gitu. Jadi omongan presiden yang bilang katanya mau ngejar koruptor sampai ke Antartika itu nggak omon-omon. Terus juga waktu presiden bilang katanya selepas dari 100 hari siap-siap aja kalau misalnya nggak pada mau tobat. Ya ternyata bener juga gitu, pada kebongkar semua nih. Nah sekarang yang harus dikawal itu adalah yudikatifnya. Jangan sampai tuntutan, vonis dan sebagainya itu malah aneh, nggak sesuai sama kemauan masyarakat gitu. Dan setahu gue juga pemerintah sekarang lagi menggodok nih undang-undang yang memungkinkan adanya hukuman mati untuk para koruptor. Jadi yang lagi menyala banget lah menurut gue pemerintahan dari Pak Prabowo sekarang untuk urusan pemberantasan korupsi. Kalau yang lainnya ya nggak tahu ya, kita kawal terus aja pokoknya. Mana nih mahasiswa-mahasiswa yang kemarin teriak di jalan, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sampai ada ngatain Pak Prabowo dengan hewan berkaki 4. Mana suara kalian sekarang? Ini nih korupsi 190 triliun udah gawat darurat per tahun lagi. Per tahun. Ayo, ini waktunya demo perampasan aset. Demo terus, jangan berhenti sampai undang-undangnya disahkan, digolkan oleh DPR. Mana suara kalian? Kalau perlu demo juga, dorong aturan undang-undang untuk hukum mati para koruptor biar jerah dia. Biar nggak ada lagi koruptor di negeri ini. Nah, tambah satu lagi, demo pemerintah untuk berantas judul-judul itu. Itu yang membuat Indonesia gelap. Kalian nggak mau demo? Nggak ada duitnya. Oke, mari kita update Liga Champions korupsi Indonesia, Liga Gaib yang tiba-tiba muncul ke alam dunia dan ternyata lebih kompetitif daripada liga manapun di seluruh dunia ini. Di top 1 ada Pertamina dengan 968,5 triliun. Ternyata bukan 193 bre, karena apa? Ternyata korupsinya itu udah berjalan dari tahun 2018. Makanya sekarang dia sementara berada di top 1 klasemen sementara Liga Champions korupsi Indonesia. Gelo. Selain LO Plus yang ada di peringkat 1, ternyata di peringkat 2 ada PT
PT Timah dengan 300 triliun. Gelo. Ini kompetitif juga ya. Dan di top 3 ada BLBI dengan 138 triliun dan seterusnya. Lo bisa baca sendiri. Menarik juga ternyata ya, selama ini kita update terus Liga Champions Eropa. Ternyata di Indonesia juga ada Liga Champions Korupsi Indonesia. Dan gue penasaran ya, siapa top skornya? Menurut kalian siapa? Coba tulis di kolom komentar. Gas! Selamat datang di Liga Korup Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari tim pendatang baru yang tiba-tiba melesat naik ke peringkat 2 klasemen sementara. Usut punya usut, faktor yang membuat tim mereka melesat jauh ke peringkat 2 adalah para pemain yang sudah berpengalaman dengan gaji yang fantastis dan strategi yang bombastis. Ini akan membuat liga semakin seru. Kita lihat apakah tim ini masih bisa naik klasemen atau akan ada lagi nih tim pendatang baru. Kita nggak tahu karena peluang dapetin trofeo masuk neraka masih sangat terbuka. Saya Piara, sekian dan salam olah rasa. Asli miris orang yang ngerti dan punya wewenang dalam menjalankan rantai kegiatan bisnis hilir perusahaan malah jadi tersangka korupsi. Gilanya lagi, ini posisinya direktur utama bro, Dirut. Dalam keterangan resmi Kejagung, tersangka ini diduga membeli Pertalite RON 90 untuk kemudian di-blending, dioplos menjadi Pertamax RON 92. Kejagung menyebutkan tersangka melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax. Padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian di-blending di depo untuk menjadi RON 92. Pihak Pertamina langsung bantah dan bilang yang beredar di masyarakat itu disinformasi, informasi palsu, karena kualitas BBM yang beredar sesuai dengan spek dan telah melalui pengujian secara ilmiah. Itu penjelasan dari pihak Pertamina. Pihak Pertamina menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh kejaksaan itu adalah pembeliannya, impor bahan bakarnya, bukan terkait oplosan. Jadi yang mana yang benar nih? Oplosannya, fokus ke impornya, atau seperti apa? Ya, karena narasi sudah terlanjur dipakai menyebar ke masyarakat, sepertinya Pertamina harus gerak cepat melakukan tinjauan di lapangan dan memperlihatkan bahwa bahan bakar itu Pertalite dan juga Pertamax betul-betul nggak ada yang dioplos, bedanya seperti apa supaya kita tahu. Sebentar. Kita baca di sini. Reza Khalid, salah satu donatur Anies pas Pilpres kemarin ya, beliau pernah meminjamkan jet pribadinya miliknya gitu ya untuk dipakai Anies menuju Padang untuk berkampanye. Wow, ternyata ini ya yang digeledah rumahnya itu ya kan. Ternyata sahabatnya Anies ya kan. Satu persatu ketangkep ya kan. Oke, kita lihat dulu. Nah, waduh, ternyata ya kayaknya nih keturunan juga ini ya guys ya. Ya bukan kita rasis ya, tapi kayaknya sama persis gitu mukanya ya kan. Aduh, parah. Pokoknya tangkepin lah Pak. Apalagi orang luar ya yang mau nyuri uang kita. Nah, ini lagi mantap nih. Yusril sebut pemerintah siapkan undang-undang pelaksanaan hukum matoy untuk para koruptor. Wow, amazing. Ini baru ya. Nggak apa-apa. Perampasan aset koruptor kalian nggak sah-sahkan sampai sekarang. Tapi ini undang-undang ini harus jadi guys. Harus jadi ya undang-undang pelaksanaan hukum matoy untuk para koruptor harus jadi nih undang-undang guys, kawal sampai jadi ya kan. Kawal sampai sah ya guys. Mantap ini Yusril, waduh, menterinya Pak Prabowo gitu ya kan. Waduh, luar biasa pokoknya, ini baru gercep sekali ya kan, era Pak Prabowo semua akan dibenahi. Rumah bos minyak Reza Khalid digeledah Kejagung. Wah, ini makin panas sih. Habis anaknya jadi tersangka, Kejagung lanjut geledah rumah bapaknya. Nggak tanggung-tanggung, yang digeledah 2 rumah sekaligus. Satu yang di Kebayoran Baru, satu lagi di Plaza Asia. Reza Khalid ini salah satu pengusaha migas kelas kakap ya guys. Julukannya aja saudagar minyak atau The Gasoline Godfather. Di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina, anaknya Kerry Adrianto ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Terus apa yang ditemuin di rumah Reza? Dari penggeledahan ini, Kejagung nyita uang 833 juta rupiah. Ada juga uang dalam mata uang dolar. Kejagung juga nyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. 7 orang jadi tersangka. Ke depan bakal ada gebrakan apa lagi nih? Yuk follow Jaksa Media dulu buat info hukum terbaru.
Ya, Reza Khalid, sahabatnya Anies ya, ternyata ya kan di balik semua ini juga ya anaknya sudah ketangkep ya, bapaknya pun juga diperiksa rumahnya juga, digeledah rumahnya ya kan. Sapu semuanya Pak ya, kayaknya ini aduh berbau-bau sahabat-sahabat Anies ini semuanya akan ketangkep juga ya karena korupsi ya. Kan kemarin kan Tom Lembong itu kan sahabatnya Anies juga, tim kampanyenya Anies juga ketangkep gitu kan. Sekarang ini yang sudah meminjamkan jet pribadinya untuk Anies ke Padang ya kalau nggak salah tadi ya kan, sudah diperiksa rumahnya ya kan, digeledah rumahnya, anaknya juga sudah ketangkep ya kan. Parah ya, pantesan aja ya masyarakat Indonesia ini marah terhadap ya kalian tahu sendiri lah jumlahnya ya, 960 sekian triliun, luar biasa ya kan. Aduh mantap ya Pak Yusril ya, dan aku yakin undang-undang ini pasti jadi ya kan. Perampasan aset koruptor tidak kunjung disahkan sampai sekarang ya, maka sekarang ini Pak Yusril yang mengajukan mungkin ya kan ingin membuat undang-undang ya hukuman mati untuk para koruptor di negara kita ini. Aku setuju banget, 1000% setuju. Dan untuk para mahasiswa, nah ini yang menarik nih guys, untuk para mahasiswa yang kemarin demo tolak makan siang bergizi, tolak pemotongan anggaran, demo-demo receh yang seperti itu ya kan, kemana nih? Inilah saatnya kalian demo ya kan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor ya. Gimana lah pokoknya kalian demo aja lah ya, seluruh Indonesia, mahasiswa seluruh Indonesia kalian serbulah itu ya gedung DPR ya kan, untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor ini. Nah itu ini baru Indonesia gelap ya kan, memang gelap dengan korupsi ya kan. Kita sudah darurat korupsi. Nah para mahasiswa barulah kalian bergerak, barulah aku acungkan jempol ya kan guys. Tapi kenapa kok lihat berita yang kayak gini ya kan, kalian pura-pura buta tuli gitu ya kan, nggak ada yang bayar, kalian nggak mau bergerak gitu ya kan. BEM UI pernah nggak kalian dengar ya kan maju paling depan gitu ya kan untuk demo segera sahkan undang-undang perampasan aset koruptor? Nggak pernah juga kan. Kalau kalian demo soal perampasan aset koruptor ini untuk segera disahkan ya di gedung DPR ya, kalian nginap bertahun-tahun di depan gedung DPR itu ya, aku tetap sokong. Tapi yalah, apakah dia mau? Mereka mau kalau nggak ada yang bayar, katanya mengatas nama rakyat kalau dia demo-demo. Mana nih kita yang mau diwakili oleh kalian kok nggak muncul-muncul gitu ya kan. Parah lah ya kan guys. Tapi oke lah, kalau dia tidak demo-demo juga ya kita udah tahu lah kan siapa di balik mereka turun di jalan ini. Disusu receh dia demo ya kan guys. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian tentang tikus-tikus ini silahkan komen di bawah. Dan ya kemungkinan juga Ahok ya kan, nggak tahu juga nanti Anies juga mungkin akan diperiksa juga, kita nggak tahu ya kan. Oke sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.